Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, hari ini kalian masih belajar tentang fungsi kuadrat, yaitu menentukan persamaan kurva dari fungsi kuadrat. Jangan lupa siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menentukan persamaan kurva dari fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk pada menentukan persamaan kurva dari fungsi kuadrat, kalian juga perlu tahu hubungan parabola dengan sumbu X. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, jika D atau nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka parabolanya akan memotong sumbu X pada 2 titik. Jadi, gambar grafik fungsinya seperti ini. Jika D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Dan yang satu lagi, jika D-nya lebih besar dari 0, A-nya kurang dari 0, maka gambar grafik fungsinya seperti ini. Parabola terbuka ke bawah. Bisa dimengerti ya? Yang kedua, jika diskriminannya itu sama dengan 0, maka parabolanya akan menyinggung sumbu X. Contoh gambar grafiknya seperti ini. Ini jika A-nya lebih besar dari 0, dan yang ini jika A-nya kurang dari 0. Dan yang ketiga, jika diskriminannya itu kurang dari 0, maka parabolanya tidak menyinggung sumbu X. Grafiknya seperti ini contohnya. Ini A-nya lebih besar dari 0, sedangkan ini A-nya kurang dari 0. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan menentukan persamaan kurva dari fungsi kuadrat. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, jika diketahui titik puncaknya, yaitu XP, YP, maka kalian bisa menyelesaikan atau bisa mencari persamaan kurva fungsi kuadrat itu dengan rumus Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP dikuadratkan, kemudian ditambah YP. Supaya lebih jelasnya lagi, kita lihat contohnya ya. Nah, kalian juga bisa perhatikan modul kalian. Contoh yang pertama, tentukan diskriminan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3, dan tentukan hubungan parabola dengan sumbu x. Nah, berarti ini contoh yang pertama kita diminta untuk menentukan nilai diskriminan. Masih ingat ya rumusnya? Kita tentukan dulu nilai ABC-nya, A-nya 2, B-nya negatif 4, dan C-nya 3. Rumus diskriminan adalah B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, tinggal kita masukkan nilai ABC-nya, berarti di sini negatif 4 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah 16 dikurangi 24. Nilai diskriminannya itu negatif 8. Maka hubungan parabola dengan sumbu X tadi bagaimana? Jika D-nya kurang dari 0, ya betul, parabolanya tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya berada di titik puncak 1, negatif 9 dan titik lain negatif 1, negatif 5. Nah, berarti ini kita tulis dulu, karena ini melalui titik puncak, berarti XP-nya itu adalah 1, YP-nya itu adalah negatif 9. Langsung kita masukkan pada rumus Y sama dengan A dikalikan X dikurangi XP dikuadratkan,
kemudian ditambah dengan YP. Nah, ini tinggal kita masukkan, berarti XP-nya kita ganti 1, YP-nya kita ganti negatif 9. Nah, seperti ini. Kemudian, yang X dikurangi 1 dipangkatkan 2 ini kita uraikan. Nah, ini kalian bisa menghitung dengan cara X dikurangi 1 dikalikan X dikurangi 1, atau dengan cara seperti ini. X dipangkatkan 2, kemudian ditambah pangkatnya yaitu 2 dikalikan X dikalikan negatif 1, ditambah negatif 1 dipangkatkan 2. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan menghitungnya. Berarti yang ada di dalam tanda kurung ini hasilnya adalah Y sama dengan A dikalikan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 dikurangi 9. Nah, persamaannya sampai di sini dulu. Karena X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 itu harus dikalikan A dulu. Baru nanti bisa disederhanakan dengan negatif 9. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mencari nilai A-nya, kita bisa menggunakan titik negatif 1, negatif 5. Titik lainnya. Jadi negatif 1-nya ini adalah X, negatif 5-nya ini adalah Y. Nah, ini kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan yang sudah kita buat tadi, yaitu ke Y sama dengan A dikalikan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1, kemudian hasilnya dikurangi 9. Bisa dimengerti ya? Nah, kita masukkan, berarti Y-nya negatif 5 sama dengan A dikalikan negatif 1 dipangkatkan 2 dikurangi 2 dikali negatif 1 ditambah 1. Kemudian hasilnya dikurangi 9. Nah, ini kita hitung. Hasilnya seperti ini. Kemudian negatif 9-nya kita pindah ke ruas kiri ya. Kita selesaikan dengan negatif 5. Berarti di sini menjadi negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4A. Kita cari nilai A-nya, berarti 4 sama dengan 4A. A-nya adalah 1. Nah, nilai A-nya sudah ketemu, maka kita masukkan ke persamaan awal tadi untuk mencari atau untuk menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang sudah kita buat tadi. A-nya kita ganti dengan 1. Ya, berarti di sini Y sama dengan 1 dikalikan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1, kemudian hasilnya dikurangi 9. Nah, yang di dalam tanda kurung kita selesaikan dulu, kita kalikan semuanya dengan bilangan 1. Hasilnya tetap ya, X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 dikurangi 9. Nah, 1 dengan negatif 9-nya ini bisa kita sederhanakan. Berarti persamaannya menjadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 1, negatif 9 dan titik lain negatif 1, negatif 5. Persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu jika diketahui titik potong sumbu X-nya di X1,0 dan X2,0. Maka rumus persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A dikalikan dengan X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2. Bisa dimengerti ya? Kita lihat contohnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 6,0 dan negatif 2,0, serta titik lainnya yaitu 3, negatif 15. Berarti di sini X1-nya adalah 6, X2-nya itu negatif 2. Nah, kita masukkan ke persamaan ini menjadi Y sama dengan A dikalikan dengan X dikurangi 6 dikalikan dengan X ditambah 2.
Sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, ini kita uraikan dulu, kita kalikan satu-satu sehingga menjadi Y sama dengan A dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 6X dikurangi 12. Nah, ini kita sederhanakan menjadi Y sama dengan A dikalikan dengan X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 12. Nah, kita sudah menemukan persamaannya. Langkah berikutnya berarti kita mencari nilai A. Seperti contoh soal yang nomor 1 tadi, caranya sama, berarti untuk mencari nilai A-nya, kita bisa menggunakan titik lain, yaitu melalui titik 3,-15. Kita masukkan ke persamaannya, berarti X-nya nanti kita ganti dengan bilangan 3, Y-nya kita ganti dengan -15. Bisa dimengerti ya? Berarti ini persamaannya menjadi -15 sama dengan A dikalikan dengan 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 3 dikurangi 12. Maka hasilnya adalah -15 sama dengan A dikalikan dengan 9 dikurangi 12 dikurangi 12. 9 dikurangi 12 dikurangi 12 hasilnya berapa anak-anak? Iya, -15. Kita kali A, berarti -15A. Nah, berarti nilai A-nya adalah 1. Nah, nilai A-nya sudah ketemu, kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya. A-nya kita ganti dengan 1 ya, berarti persamaannya sama seperti yang tadi kita cari, yaitu Y sama dengan 1 dikalikan X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 12. Berarti persamaannya menjadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 12. Nah, ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 6,0 dan -2,0. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan cara yang ketiga, yaitu jika diketahui titik lain. Maka persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Kita lihat contohnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik -1, -1, 0,4, dan 1,5. Nah, di sini berarti kita akan mencari persamaan yang melalui ketiga titik ini. Nah, dari persamaan itu kita akan mencari nilai dari A, B, dan C. Nanti kalau sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita cari dulu yang melalui titik -1, -1. Nah, ini berarti kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. X-nya kita ganti dengan bilangan -1, Y-nya kita ganti dengan bilangan -1 juga. Maka persamaannya menjadi -1 sama dengan A dikalikan dengan -1 pangkat 2 ditambah B dikalikan dengan -1 ditambah C. Maka persamaan yang pertama yang kita dapat adalah -1 sama dengan A dikurangi B ditambah C. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan titik yang kedua, yaitu melalui titik 0,4. Maka X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 4. Persamaannya menjadi 4 sama dengan A dikalikan dengan 0 pangkat 2 ditambah B dikalikan dengan 0 ditambah C. Maka persamaan kedua yang didapat adalah 4 sama dengan C. Kemudian titik yang ketiga, berarti X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 5. Persamaannya menjadi 5 sama dengan A dikalikan dengan 1 dipangkatkan 2, ditambah B dikalikan dengan 1, ditambah C. Maka persamaan yang kita dapat adalah
5 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Nanti kita selesaikan untuk mencari nilai A, B, dan C. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, kita lihat ya, tadi 3 persamaannya ini saya tulis seperti ini, sama saja. Jadi A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 1. Kemudian persamaan yang kedua 4 sama dengan C, saya ubah menjadi C sama dengan 4. Dan persamaan ketiga juga tinggal saya balik aja tadi, A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Nah, ini untuk mencari nilai A, B, dan C, kita bisa menyelesaikannya dengan eliminasi atau substitusi. Nah, eliminasi atau substitusi sudah pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 8. Masih ingat tidak anak-anak? Baik, kita cari ya, karena di sini C-nya sudah ketemu yaitu hasilnya 4, maka nilai C-nya ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1 maupun persamaan 3. Nah, kita substitusikan dulu ke persamaan 1, berarti C-nya kita ganti dengan bilangan 4. Ya, menjadi A dikurangi B ditambah 4 sama dengan negatif 1. Berarti 4-nya kita pindah ruas ke kanan, menjadi A dikurangi B sama dengan negatif 1 dikurangi 4. Berarti persamaan yang kita dapat, A dikurangi B sama dengan negatif 5. Nah, ini menjadi persamaan yang keempat. Kemudian kita lanjutkan, kita substitusikan C sama dengan 4 ini ke persamaan yang ketiga. Ya, sama caranya berarti A ditambah B ditambah 4 sama dengan 5. 4-nya kita pindah menjadi A ditambah B sama dengan 5 dikurangi 4. Persamaan yang didapat adalah A ditambah B sama dengan 1. Nah, ini menjadi persamaan 5. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini kita bisa menentukan nilai A atau nilai B dengan cara kita eliminasi salah satu variabelnya ya. Berarti caranya kita akan mengeliminasi A dari persamaan 4 dan 5. Maka A-nya kita buat hasilnya menjadi 0. Berarti kalau hasilnya menjadi 0, ini kita kurangi. A dikurangi A hasilnya 0. Jadi tidak perlu kita tulis, kemudian negatif B atau negatif 1B dikurangi 1B. Berarti hasilnya adalah negatif 2B sama dengan negatif 6. Berarti nilai B-nya itu adalah 3. Nah, kita sudah mendapat nilai C itu 4, nilai B-nya itu adalah 3. Nah, tinggal kita mencari nilai A-nya. Nah, kita substitusikan ke persamaan 3 ya. Jadi boleh disubstitusikan kemana saja. Nah, ini saya substitusikan ke persamaan 3. Berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan 5. Maka A ditambah B-nya kita ganti 3, C-nya kita ganti 4, sama dengan 5. Maka nilai A-nya adalah negatif 2. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, dari sini kita bisa memasukkan atau kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya, yaitu pada persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. A-nya sudah kita dapatkan, tadi A-nya adalah negatif 2. Berarti ini kita tuliskan dulu. Kemudian B-nya kita sudah dapatkan 3. Berarti ditambah 3X dan C-nya adalah 4. Maka persamaan fungsi kuadrat melalui titik negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5 itu persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4. Bagaimana anak-anak? Saya berharap apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami.
Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Jadi hari ini kalian sudah belajar menentukan persamaan fungsi kuadrat. Tadi ada 3 cara ya. Yang pertama, jika diketahui titik puncak atau titik baliknya, maka nanti kalian bisa menggunakan persamaan yang tadi. Kemudian yang kedua, jika diketahui titik potong sumbu X. Dan yang terakhir, jika diketahui titik lain. Nah, bagi kalian yang mungkin masih ada yang belum paham dengan materi ini, kalian bisa langsung bertanya kepada saya melalui nomor WA saya. Nah, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini bisa dimengerti anak-anak. Nah, seperti biasa, untuk menguji apakah kalian sudah memahami materi hari ini, maka kalian nanti akan mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu ya. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.